Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur kebaikan Tuhan sungguh luar biasa yang kita rasakan. Tuhan menganugerahkan kesehatan, pekerjaan, sukacita bagi kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, bagai batra tak berhaluan, bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenarannya aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Dengan perikop manusia baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pertobatan. Saudara yang terkasih, ada ilustrasi buat kita. Ilustrasinya adalah hitam dan putih. Kita bertobat ataukah kita masih mengikuti kebiasaan kita, kebiasaan yang lama, kebiasaan yang mengikuti hawa nafsu dan juga dunia ini. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini banyak sekali lika-liku kehidupan. Kehidupan kita ini banyak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada juga
faktor dari pekerjaan, faktor dari keluarga, faktor daripada lingkungan kita, ya, faktor dari latar belakang kehidupan kita. Ini berbagai faktor yang mempengaruhi pertobatan kita. Terkadang sidang jemaat Tuhan, mengapa orang susah sekali untuk kembali kepada Tuhan atau bertobat? Mengapa? Itu karena dia merasa apa yang dia dapat dari dunia ini membuat dia bahagia, membuat dia senang, membuat dia mencapai sesuatu yang dia harapkan. Akan tetapi ingat sidang jemaat Tuhan, itu semua adalah semua sementara. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Seperti Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, sidang jemaat Tuhan. Mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus? Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka selalu waspada. Surat ini ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Dia mempunyai tujuan dan ada hal yang menjadi motivasi dia untuk menulis surat ini kepada jemaat Efesus. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut Dewi Artemis. Mereka memahami dengan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Begitu juga dengan kita, sidang jemaat Tuhan. Terkadang aturan negara kita pun kita harus turuti, sidang jemaat. Tapi itu tidak membuat kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Aturan-aturan di pekerjaan pun memang harus kita turuti. Tetapi tidak itu membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari berdoa, jauh dari baca firman, jauh dari merenungkan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Ini yang mau Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus. Dan juga mengingatkan kita, sidang jemaat Tuhan. Seperti yang pembacaan firman Tuhan kita tadi. Di awal-awal firman Tuhan tadi ayat 17. Rasul Paulus menegaskan begini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari kehidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengilan hati mereka. Ini adalah peringatan dari Rasul Paulus mengingatkan jemaat, jangan mereka mengikuti dunia ini seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal juru selamat kita siapa, Yesus Kristus. Akan tetapi jangan kita dengilkan hati kita, jangan kita keraskan hati kita karena kita didesak oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan di sana sini, karena himpitan ini, himpitan itu. Akan tetapi kita harus bersyukur dalam segala hal. Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita pekerjaan, Tuhan berikan kita segala sesuatu yang kita harapkan dari Dia. Itu semua adalah patut kita syukuri dan bukan kita malah mengeraskan hati kita. Malah kita datang kepada Tuhan dan jemaat Tuhan. Ya, jangan juga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran apapun sekeliling kita. Tuhan mau kita, pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang benar-benar yang mengenal Kristus itu siapa. Pertobatan yang benar-benar di dalam Tuhan,
yang meneguhkan iman kita tetap kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh apapun. Mari sidang jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya pertobatan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan, asal kita mau merendahkan hati kita dan tidak mau mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan karena ada sikapnya yang bodoh, sidang jemaat Tuhan, yang telah perasaannya tumpul dan selalu mengejar hawa nafsunya sendiri. Itu jauhi sebenarnya. Itu harus kita jauhi agar pertobatan kita sempurna di hadapan Tuhan dan kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Saya kira percaya sidang jemaat Agape Marina akan terus dalam pertobatannya yang sejati di dalam Tuhan, dan imannya pun teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengajari kami agar pertobatan kami tetap di dalam Tuhan. Kami tidak mau mengikuti hal yang sia-sia. Kami tidak mau mengikuti kedengilan hati kami. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Tapi kami mau lembutkan hati kami, memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar pertobatan kami sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.